Banyak son-son itu memang dengan sengaja, Pak. Kita itu sudah foto kami itu disebar, Pak. Sampai foto pribadinya disebar loh. Karena dia protes Son Horeg. Antara mereka bahwa ini loh yang menghambat keberadaan Son Horeg gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa hari ini saya tidak update berita-berita terbaru tentang Son Horeg ya. Dan tampaknya Son Horeg ini tidak menemukan solusi di Indonesia. Masih terus saja berjalan. Kali ini kita akan kembali lagi mereaksi beberapa video-video Son Horeg. Langsung aja ke video pertama. Momen warga suruh matikan Son Horeg gara-gara kaca rumahnya mau pecah. Oh, jadi ini mbak-mbak kaca rumahnya mau pecah, makanya minta untuk dimatikan Son Horegnya. Berarti kenceng banget ya suara Son Horeg itu sampai kaca bergetar bahkan bisa pecah gitu ya. Di sini juga ada yang komentar, rumahku pernah retak gara-gara Son Horeg. Dulu anakku usia belum genap 2 tahun. Mereka nyalain Son Horeg di depan rumahku mulai jam 7 malam sampai jam 12 malam. Wow, dari jam 7 sampai jam 12 malam. Bisa pecah gendang telinga itu ya. Lanjut lagi, baca, aku udah bilang ke operatornya, malah disuruh ngungsi. Dikira ngungsi nggak butuh biaya, udah rumah retak karena son, ditambah bayi nggak bisa tidur. Tapi mau berargumentasi pun jelas kalah karena aku minoritas. Yang nggak suka cuma beberapa orang, sedangkan yang suka banyak banget. Cuma bisa berdoa semoga segera sadar. Sebenarnya banyak warga yang nggak suka dengan Son Horeg, tetapi nggak berani protes. Karena kalau protes dia akan dikucilkan di desa itu, bahkan mendapat teror. Seperti yang dialami oleh seorang bapak-bapak di Kediri, teman-teman. Coba kita lihat videonya ya. Banyak son-son itu memang dengan sengaja, Pak. Kita itu sudah foto kami itu disebar, Pak. Sampai foto pribadinya disebar loh. Karena dia protes Son Horeg. Antara mereka bahwa ini loh yang menghambat keberadaan Son Horeg gitu. Setelah kejadian kita diteror, Pak. Jadi mulai sekitar jam 13.30 kalau nggak salah sampai jam 9 malam dia sampai di depan rumah. Itu bahkan Son itu dihadapkan ke rumah. Gila. Jadi mereka berusaha untuk menghadapkan Son itu di depan persis ke depan rumah dan gila. Dimatikan, Pak. Itu dimatikan. Wah, ngeri amat kelakuan orang-orang SDM rendah ya. Gila. Sampai sound sistemnya dihadapkan ke rumah orang yang protes sound system itu. Son Horeg itu maksud saya. Habis itu disetel sekeras-kerasnya. Wah. Alhamdulillah kita dapat atensi, Pak, dari Pak Kapolres dan pihak kepolisian, sehingga alhamdulillah saya merasa aman sih, Pak. Cuma ya ibu shock berat, bapak juga ketakutan, anaknya kalau keluar kayak gini ya takut, Pak. Ya, itulah sebabnya kenapa banyak orang yang lebih memilih diam daripada protes. Karena kalau protes resikonya besar, teman-teman ya. Ya, memang resiko berhadapan dengan orang-orang yang literasinya rendah, SDM rendah, itu bahaya sekali. Karena mereka ya secara pemikiran gak nyampe, sehingga menyelesaikan sesuatu pasti dengan kekerasan, dengan hal-hal yang sangat brutal sekali. Ini beritanya kalau saya lihat sekitar 2 hari yang lalu ya di TikTok. Ada captionnya juga, coba kita baca. Pak Eko, namanya Pak Eko, warga desa Kepung, Kabupaten Kediri menjadi korban teror setelah memprotes acara Son Horeg di desanya. Rombongan Son bahkan berhenti di depan rumahnya dan menyalakan musik keras sejak siang hingga malam. Wow. Padahal orang tuanya sedang sakit. Ada orang tua yang lagi sakit di situ, nggak peduli ya. Ya itulah orang-orang SDM rendah ya. Sudah mengadu ke kepala desa tapi tak digubris. Banyak warga sebenarnya juga keberatan. Iuran acara ini disebut mencapai 500.000 per kakak.
besar juga iurannya 500.000 ya. Tetapi mereka memilih diam karena takut. Lah iya, kan banyak sebenarnya yang mau protes tapi takut teman-teman ya. Foto pribadi Pak Eko disebar, hubungan sosialnya rusak, dan ia pernah dikeroyok pada tahun 2022 karena hal serupa. Kini ia minta perlindungan dari Pemkab dan Polres Kediri. Ngeri amat ya, sampai pernah dikeroyok juga ya. Iurannya 500.000 per kakak, gede juga tuh ya. Ya tinggal dikalikan aja, rata-rata di Indonesia di setiap desanya itu punya seratusan sampai seribuan kakak ya. Kalikan aja 500.000. Itu bisa jadi bisnis ratusan juta bahkan miliaran loh, hanya untuk joget-jogetan Son Horeg. Makanya kalau dibilang ini hiburan murahan, nggak murahan juga karena mahal nyewa Son Horeg itu, dan iuran warganya juga mahal. Dampak negatif yang ditimbulkan pun juga pemulihannya mahal, apalagi kalau gendang telinga pecah. Kalau rumah yang rusak, genteng yang pecah, jalanan yang dirusak, jembatan yang dirusak, ya bisa saja diganti oleh pengusaha Son Horeg karena memang mereka kaya-kaya ya, bisnisnya besar tuh Son Horeg. Tetapi kalau gendang telinga yang pecah udah nggak bisa dibayar pakai duit, itu gendang telinga ciptaan Allah. Mau bolak-balik ke dokter THT sekalipun yang namanya gendang telinga pecah ya udah jadi budek permanen. Speakermu kalau jebol ya 18 in, paling kamu keluar duit 4 juta. Ya. Middlemu 12 in atau 10 in kalau jebol paling kamu keluarin duit 1,5 juta atau 2 juta. Ya. Tapi ya, kalau kupingmu yang jebol, kamu punya duit 10 miliar, gak iso orang nutup dokter THT. Gak iso. Makanya saya itu, aku mau dilema. Satu sisi sebetulnya aku terang-terangan loh, konco-konco kabeh yo, gak setuju. Yang tadi berbicara itu adalah Abah Aliong ya, sebutannya Abah Aliong. Beliau adalah seorang teknisi dan perakit sound system senior Jawa Timur, atau biasa orang juga menyebut legendaris sound system Jawa Timur. Terang-terangan Abah Aliong mengatakan bahwa tidak setuju dengan munculnya Son Horeg ini karena berbahaya untuk telinga. Kata Abah Aliong tadi, kalau telingamu yang jebol 10 miliar pun kamu bayar nggak nutut. Tapi ya, kalau kupingmu yang jebol, kamu punya duit 10 miliar, gak iso orang nutup dokter THT. Dan memang tidak semua kasus pecah gendang telinga langsung pada saat itu juga, bisa jadi berangsur-angsur. Ada yang 5 tahun ke depan baru terasa gendang telinganya udah nggak berfungsi lagi. Mungkin ada yang setahun kemudian, atau bahkan ada yang beberapa bulan kemudian. Yang kita khawatirkan 10 tahun ke depan di tempat-tempat yang banyak Son Horeg, tiba-tiba remajanya di sana budek semua, kan kasihan teman-teman, masa depannya hancur. Makanya sebenarnya Son Horeg ini masalah serius, bukan masalah sepele. Oleh karena itulah juga difatwakan haram oleh MUI. Pihak kepolisian pun juga sudah melarang penggunaan Son Horeg itu. Tetapi ya tetap aja di masyarakat yang SDM rendah masih menggunakannya. Semoga secepatnya menemukan solusi yang terbaik. Kita nggak mau anak bangsa di Indonesia pada budek semua hanya karena masalah Son Horeg ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.